Ada beberapa perkara yang penting juga kita perhatikan dalam berdoa. Di antaranya disunahkan kita berdoa dalam kondisi bersuci. Disunahkan kita berdoa, tidak harus tidak bersuci tidak mengapa. Tapi kalau bisa bersuci lebih baik. Ya. Kemudian disunahkan kita berdoa menghadap kiblat. Seandainya tidak menghadap kiblat juga tidak mengapa. Tapi dianjurkan menghadap apa? Kiblat. Kemudian yang paling penting adalah tatkala berdoa serius. Benar-benar minta kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi yakin dikabulkan. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bi ma syaa. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia sukai. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, baginya kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk bagiku, terhadapku, baginya keburukan. Maka seorang berprasangka baik bahwasanya Allah mengabulkan doa. Apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa? Tidak ada ruginya bagi Allah. Tidak ada yang berkurang dari harta Allah untuk mengabulkan doa. Kenapa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang berdoa kepada Allah dengan husnudzon. Jadi husnudzon kepada Allah, Allah mengabulkan. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah telah banyak mengabulkan doa-doa kita sebelumnya pernah kita minta dikabulkan. Kenapa saat ini Allah tidak kabulkan? Ada apa gerangan? Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat husnudzon kita, perprasangkaan baik kita kepada Allah, semakin mudah dikabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Minta kepada Allah serius, jangan hati kita lalai. Kita minta kepada Allah, minta yang serius ya. Jadi doa serius. Doa serius. Kemudian juga di antara adab doa ya, kalau kita lagi berdoa ya, sebagian perkataan para ulama yaitu dengan melirihkan suara ya, melirihkan suara. Hukum asalnya seorang berdoa dengan melirihkan suara kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk dibesarkan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat sedang bersafar kemudian mereka bertakbir dengan suara yang keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Hendaknya kalian lirihkan suara kalian, sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli ataupun yang gaib, tetapi kalian sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Ya, Allah sebut tentang Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Ada dalil-dalil yang menunjukkan dikeraskan ya. Terkadang Rasulullah SAW mengeraskan doanya. Terkadang seperti Rasulullah SAW tadi doain orang kafir supaya didengar oleh mereka ya. Atau takbiran misalnya dengan suara dikeraskan. Atau bertahlil talbiyah labbaik Allahumma labbaik suara dikeraskan, tapi hukum asalnya kita berzikir ataupun kita berdoa dengan suara yang lirih ya. Maksud saya kalau berdoa enggak usah keras-keras ya, lirih-lirih, kita lebih ikhlas antara kita dengan Allah ya. Kalau kita pun menangis antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pamer-pamer tangisan kita di hadapan orang ya. Saya tidak berbicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita ya. Ya, doa yang lebih khusyuk ya, doa yang lebih ikhlas itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berdoa kepada Allah harus serius, jangan ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW, la yakulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kata Nabi, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kalau berdoa mengatakan, ya Allah, ampuni aku kalau kau mau ya Allah. Ya Allah, rahmati aku kalau engkau mau. Jangan liya'zam ahadukum mas'alah. Hendaknya salah seorang serius waktu berdoa. Fa inna Allah la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang Allah merasa berat, tidak ada berat bagi Allah. Kalau Allah ampuni kamu, apa susahnya bagi Allah? Kamu dosanya sebanyak apapun. Kalau kau ragu-ragu ya Allah, kalau maafkan ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Jangan begitu. Berdoa minta serius kepada Allah. Allah menangis, ya Allah ampuni aku. Jadi kalau minta harus apa? Serius. Tidak ada yang bisa maksa Allah, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta serius. Makanya saya sering tegur kalau kita doain orang jangan bilang insyaallah. Ya, selamat insyaallah. Ya, jangan bilang insyaallah. Bilang semoga selamat, sudah titik. Tidak perlu pakai apa insyaallah. Ya. Namanya kita minta kepada Allah, bilang semoga engkau selamat. Ya. Makanya doa-doa Nabi tidak mengatakan rafaqatkumus salam misalnya. Doa apa yang insyaallah enggak ada ya. Jadi kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya para ulama tatkala mengatakan tahur insyaallah ya.
tahur insyaallah ya, semoga penyakitmu menghilangkan dosa-dosamu. Ada yang mengatakan ini untuk penekanan, tahqiq. Ya, bukan untuk keraguan, tetapi menekankan bahwasanya dosa-dosamu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang kau alami. Jadi, kalau kita berdoa tidak usah kita bilang insyaallah, kita berdoa kepada Allah secara langsung. Ya, ini di antara adab-adab doa yang harus kita perhatikan.